Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Apa kabarnya anak-anak ibu? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Terima kasih ibu ucapkan buat anak-anak ibu kelas 8 yang sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya dan juga ulangan hariannya pada materi kita yang pertama, yaitu materi berita. Dan bagi anak-anak ibu yang belum menyelesaikannya, tolong segera diselesaikan. Jangan menunda-nunda. Baik, hari ini Sabtu 14 Agustus 2021, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, tentunya masih tetap dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, bab yang kedua, yaitu mengenai iklan, poster, dan slogan. Tetapi yang pertama ibu ajarkan adalah mengenai iklan. Maka hari ini materi kita di bab kedua, materi yang pertama adalah iklan. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, apa itu iklan? Ya, seperti apa itu iklan itu? Ya, ada baiknya kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik buat segala penyelenggaraanmu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pembelajaran kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah anak didik kami. Berkati kami semua ya Tuhan, baik peserta didik kami maupun Bapak Ibu Guru yang menyampaikan materi pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini sedang mencari nafkah. Kiranya Engkau berkati mereka Bapa, Engkau cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Tak henti-hentinya kami memohon kehadirat-Mu ya Bapa, buat situasi yang kami alami saat ini, di mana pandemi ini belum berlalu ya Tuhan. Namun kami sebagai umat yang percaya, kami yakin Tuhan bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Semoga Tuhan hari-hari ke depannya semua pandemi ini sudah berakhir dan kami bisa kembali seperti sedia kala, seperti situasi yang sedia kala, untuk melaksanakan aktivitas kami. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Jadi anak-anak ibu, setiap hari, setiap saat kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan, karena dari Dialah kita memperoleh segalanya, terutama buat berkat kesehatan, keselamatan yang sampai saat ini masih diberikan kepada kita. Baik, kita lanjutkan anak-anak ibu. Seperti yang ibu katakan tadi, topik kita, materi kita yang pertama di bab 2 adalah iklan. Nah, baik, kita lihat apa yang menjadi KD kita pada pagi hari ini. Adapun KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 32. KD
32. Mengidentifikasi informasi, teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sekali lagi, KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 32. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itulah KD kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita berdasarkan KD kita yang tadi? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sesudah pembelajaran ini nanti, anak-anak ibu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian iklan, yang kedua menjelaskan ciri-ciri iklan, dan yang ketiga menjelaskan manfaat iklan. Jadi anak-anakku, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jelas di sana bisa kamu lihat. Yang pertama di sana, sesudah pembelajaran ini nanti, anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan pengertian iklan, kemudian menjelaskan ciri-ciri iklan, dan yang terakhir, mampu menjelaskan manfaat iklan. Jadi ingat, 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik? Nah, anak-anakku semuanya, nah, kita masuk ke yang pertama yaitu pengertian iklan. Nah, di antara anak-anak ibu, siapa yang sudah pernah membaca iklan atau menonton iklan atau bahkan membuat iklan? Iya, ya. Hampir kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya iklan, ya kan? Nah, kita banyak menjumpai iklan, bisa itu di televisi, bisa itu di media cetak, ya, atau bahkan sekarang ini kita banyak melihat iklan melalui sosial media. Nah, anak-anak ibu, siapa yang tidak pernah tergoda dengan iklan? Artinya begini, nak. Siapa yang tidak pernah terpengaruh? Sampai saat ini umurmu 12 atau 13 tahun ya, anak-anak ibu kelas 8. Siapa yang sama sekali, oh bu, saya tidak pernah tertarik terhadap satu iklan pun. Baik itu iklan makanan, iklan minuman, atau iklan barang, ataupun iklan jasa. Saya tidak pernah tertarik bu, sampai sudah umur 12 atau 13 tahun. Siapa di antara anak ibu yang seperti itu? Iya, tentunya tidak ada, ya. Baik. Nah, iklan sebenarnya bukan lagi hal yang baru bagi anak-anak ibu kelas 8, ya. Seperti yang ibu katakan tadi, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya iklan, ya. Kalau kita membuka channel televisi kita, baik itu siaran apapun, selalu ada iklannya, ya. Kalau kita sekarang itu membuka HP ataupun Android kita, pasti di sana banyak iklan, ya. Dan bahkan orang-orang sekarang itu banyak yang berjualan ataupun menawarkan produk-produk ataupun barang-barang ataupun jasa melalui sosial media, ya. Nah, kalau seperti itu, kita lihat pengertian iklan itu apa. Nah, iklan itu sendiri merupakan berita atau pesan yang membujuk dan mendorong agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sekali lagi, ya, lihat kata kuncinya di sana. Ya, membujuk, mendorong, ya,
agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Berarti kan ada barang, ada jasa yang ditawarkan kepada kita. Nah, tadi Ibu katakan bahwa iklan itu berita atau pesan yang isinya tadi membujuk, ya, mempengaruhi dan mendorong agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, jadi iklan itu ya merupakan berita atau pesan yang bersifat memberitakan, mempromosikan, mendorong, membujuk, mempengaruhi. Nah, bandingkan dengan berita yang sudah kita pelajari pada bab yang pertama, ya. Jadi bahasa iklan dengan bahasa berita yang kita pelajari pada pembelajaran kita pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu pada pembelajaran bab 1 mengenai berita, itu pasti berbeda dengan bahasa iklan. Karena tadi apa? Iklan itu salah satu tujuannya adalah untuk membujuk, untuk mempengaruhi, untuk mendorong bagaimana biar orang lain itu mau tertarik membeli, menggunakan produk, barang, jasa yang kamu tawarkan. Jadi tentunya di sana juga nanti anak-anak ibu bisa kamu lihat bahasa-bahasa yang digunakan di sana dibuat semenarik mungkin. Ya. Bagaimana ibu misalnya yang dulunya tidak suka mengonsumsi kita katakanlah beng-beng, kan? Salah satu produk coklat ya. Nah, ibu misalnya tidak suka mengonsumsi itu, tetapi dengan melihat iklannya dan bahasa-bahasa yang digunakan di sana, ibu jadi tertarik untuk mengonsumsinya. Seperti itu dia, nak, iklan. Ya, perhatikanlah, ya, baik itu yang kamu tonton di televisi maupun itu kamu baca di media cetak ataupun kamu baca atau kamu lihat di media-media elektronik lainnya, ya, semua bahasa-bahasanya itu adalah bahasa yang membujuk, ya, dan semua masing-masing itu mengatakan keunggulan, kelebihan, ya. Nah, bagaimana biar kita tertarik seperti itu? Misalnya, pada umumnya yang menjadi banyak yang menjadi korban iklan itu adalah yang kaum hawa ataupun perempuan yang sama dengan ibu, ya kan? Nah, biasanya kita perempuan ini ya tidak bisa dipungkiri, ya kan anak-anak ibu kelas 8 ya. Kita sangat gampang dipengaruhi oleh bahasa iklan, ya. Tapi bukan berarti laki-laki juga tidak. Tapi pada umumnya kan itu ibu katakan ya. Nah, misalnya mengenai sampo ini, sampo. Ya, sampo. Nah, ibu lihatlah iklan sampo Sunsilk misalnya. Ya, rambut hitam berkilau. Nah, sorenya ibu pergi nih ke warung. Wak, beli sampo Sunsilk, Wak. Nah, ibu pakai. 2 hari kemudian ibu lihat lagi iklan Dove. Ya, sampai ditarik-tarik rambutnya tidak patah, ya kan. Ibu pergi lagi ke warung, beli lagi sampo Dove. 3 hari kemudian ibu lihat lagi misalnya Pantene, ya, ibu beli lagi. Artinya kan masing-masing tadi produk itu menawarkan barang ataupun jasanya itu dengan menggunakan bahasa yang semenarik mungkin dan tentunya mengatakan keunggulan-keunggulan tanpa menyinggung produk lain, ya. Nah, jadi itulah yang ibu katakan tadi, kita banyak menjadi korban iklan, ya. Misalnya masalah fashion ini, ya, perempuan nih juga, ya kan. Dilihat tas-tas yang branded itu, ya kan. Karena artis dilihatnya cantik memakai baju itu. Nah, padahal pada dasarnya mereka memang sudah cantik, ya. Apapun dipakai, apapun yang digunakan, ya. Bahkan maaf kata kenlap kita yang di dapur itu pun dipakai mereka, ya, dasarnya mereka sudah cantik, ya, tetap aja namanya juga artis, ya, sebagai figur, ya, dalam masyarakat. Nah, kita akan tertarik seperti itu. Perhatikanlah, kalau sudah endorse-nya itu adalah artis, pasti semua barang yang ditawarkan itu laris manis, ya kan? Nah, misalnya sekarang ini kita kan gencar-gencarnya penggunaan masker, ya. Masker, bukan masker wajah, ya, nak. Nanti salah pula, Bu, saya nggak gencar pula tuh pakai masker, Bu. Ya, sama aja dengan ibu malau, ya kan.
malas menggunakan masker yang untuk wajah, untuk perawatan, ya kan? Nah, selain ibu tidak punya waktu, yang paling utama tidak punya uang juga untuk membelinya, ya kan anak-anak ibu kelas 8? Ya. Nah, hanya canda ya nak. Nah, sekarang kita kan gencar-gencarnya penggunaan masker nih. Nah, kalau sudah perusahaan masker itu yang memproduksi masker itu menggunakan endorse-nya itu adalah artis ya untuk mempromosikan barangnya, pasti barangnya itu ludes gitu loh. Ya. Ludes walaupun kualitasnya lebih bagus dibandingkan kualitas produk lain kan begitu ya. Tapi karena ini tadi perusahaan ini misalnya perusahaan A, kualitas barangnya itu super duper bagus lah gitu kan. Maskernya itu bagus gitu ya kan. Nah, sementara perusahaan B ya kualitas maskernya itu kita katakanlah hanya 70-80% ya. Tetapi perusahaan B menggunakan endorse-nya itu adalah artis, sementara perusahaan A tidak. Maka yang paling dikejar oleh masyarakat nanti adalah ya produk dari perusahaan B. Karena apa? Ya, kita masih terlalu yakin dengan artis ya. Banyak ini anak-anak ibu yang mengidolakan artis ya. Apalagi dibuat endorse-nya itu artis Korea, ya kan? Nah, Tanjong, Tinjong, ya kan? Tak apalah segalanya itu, ya kan? Pasti anak-anak ibu ini yang kelas 8 ini tertarik, ya. Nah, itu hal-hal yang wajar saja, ya. Nah, jadi itulah dia iklan, ya. Yaitu suatu pesan atau berita yang sifatnya membujuk, mendorong, mempengaruhi, mengajak, ya. Bagaimana kita agar kita tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Sampai di situ paham anak-anak ibu? Sudah ada di mindsetnya itu apa itu iklan? Iya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini bisa kamu lihat. Ini merupakan contoh-contoh iklan ya. Ya. Dari mana kita bisa mendapatkan iklan itu atau di mana kita bisa melihat iklan itu? Yang pertama di televisi. Ya kan? Nah, dari mana lagi Bu Malau? Dari radio. Dari mana lagi Bu? Dari majalah. Nah, itu buat majalah Nova, ya kan? Nah, itu hanya satu merek aja ya nak. Bukan berarti hanya di majalah Nova itu aja ada iklan. Bukan. Ya, itu hanya contohnya saja. Ya, sampelnya saja itu. Nah, lalu dari mana lagi? Dari surat kabar ataupun koran. Dan yang terakhir, kita bisa melihatnya atau memperoleh iklan itu dari internet ataupun sosial media yang kita gunakan saat ini. Itulah yang menjadi sumber-sumber iklan. Nah, baik anak-anakku. Kita lanjutkan ke ciri-ciri iklan. Nah, sama halnya dengan teks-teks yang lain, nanti antara iklan, poster, slogan itu memiliki ciri yang berbeda ya. Jadi walaupun KD kita itu tadi ya kan untuk mengetahui apa iklan, slogan, poster, tetapi masing-masing iklan, slogan, poster ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Baik, perhatikan dulu ciri iklan yang pertama, yaitu informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Komunikatif, ya, mengajak, membujuk, ya, informatif, informasi, memberikan informasi, ya. Informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif. Persuasi sama dengan membujuk, mengajak, mempengaruhi, ya. Nanti ada khusus lagi teks persuasi yang kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Nah, menggunakan kata-kata persuasi. Persuasi itu sama dengan membujuk, mengajak, mempengaruhi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata diksi. Diksi sama dengan pilihan kata. Jadi digunakanlah, dipilihlah kata itu sebagus mungkin anak-anak ibu. Semenarik mungkin. Yang tujuannya tadi agar kita
atau orang yang mendengarkan atau orang yang membaca iklan yang kamu buat itu tertarik untuk memiliki ataupun menggunakan produk yang kamu tawarkan. Nah, bahasa yang tepat ya, logis, logika. Artinya walaupun kita itu membujuk, walaupun kita itu mempengaruhi, gunakanlah bahasa yang logis, yang logika. Artinya dapat diterima oleh akal sehat ya. Kalaupun di sana kita mengatakan keunggulannya, tidak usahlah terlalu bahasa anak-anak sekarang, bahasa gaulnya itu, iya, jangan terlalu lebay, jangan terlalu alay bu, kan gitu kan. Nah, jadi yang logis, logika, dapat diterima oleh akal sehat ya, dan tentunya sopan ya, sopan. Baik, yang keempat, menjelaskan tentang produk. Nah, jadi nanti di sana dalam iklan tersebut nanti ada dijelaskan mengenai produk tersebut ya. Ada dijelaskannya ya, kan kalau misalnya ada sampo ini terbuat dari bahan-bahan alami ya, seperti cabai, bawang, tomat. Hah? Ibu, ini kok sampo terbuat dari cabai, bawang, tomat? Bukan ya nak, itu hanya canda saja biar kamu itu rileks, jangan terlalu tegang ya anak-anak ibu ya. Nah, di sana kan ada bahan-bahannya, terbuat dari rumput-rumput laut misalnya kan. Ada campuran ini. Nah, itulah yang dikatakan menjelaskan tentang produk. Lalu jasa dan cara kerja produk itu. Ya, setelah kamu menggunakan ini nanti rambutnya akan hitam berkilau. Atau setelah kamu menggunakan bedak ini wajahnya akan putih sekali, ya kan. Nah, yang paling banyak lagi termakan iklan yaitu iklan kecantikan, khususnya yang itu nak, untuk bedak ya. Nah, walaupun itu sudah mengandung merkuri, sudah sampai beda nanti antara wajah dengan leher kita dengan kulit tangan kita, yang penting wajah ini putih lah. Nah, tapi sarankan sama anak-anak ibu, khususnya anak-anak ibu yang perempuan ini ya, gunakanlah produk-produk yang sehat, khususnya untuk kosmetik ya. Nah, dan kalau seperti kamu kan masih anak-anak SMP, tak perlulah harus menggunakan bedak seperti yang ibu gunakan kan. Nah, bedak My Baby pun bisalah digunakan. Ibu sampai tamat kuliah dulu itu masih menggunakan produk My Baby ya, yang pada saat itu masih harga 5.000 ya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat iklan ya. Manfaat iklan. Yang pertama, produk iklan yang dijalankan akan lebih dikenal. Yang pertama, produk iklan yang dijalankan akan lebih dikenal. Nah, yang kedua, konsumen baru semakin bertambah. Konsumen baru semakin bertambah. Yang berikutnya, keuntungan pihak pengiklanan meningkat. Ya. Yang berikut, meningkatkan brand awareness sebuah merek di masyarakat. Baik. Ada 4 tadi manfaat iklan. Untuk apa kita membuat iklan itu? Kan begitu ya, Nak. Nah, apa manfaatnya kalau kita membuat iklan? Yang pertama, produk iklan yang dijalankan akan lebih dikenal. Artinya semakin sering kita iklankan, produk itu akan semakin dikenal oleh masyarakat. Akhirnya nanti masyarakat tertarik sehingga penjualan kita pun meningkat ya, seperti itu. Yang kedua, konsumen baru semakin bertambah. Artinya semakin sering kita mengiklankan, semakin sering kita membuat iklan, ya tentunya konsumennya juga akan semakin bertambah ya. Yang berikut, keuntungan pihak pengiklan meningkat. Ya jelas, ketika barang itu sudah dikenal di masyarakat dan masyarakat sudah banyak yang menginginkan, sudah banyak yang tahu tentang produk itu, banyak yang membeli, maka kan penghasilan mereka juga akan semakin meningkat. Lalu yang terakhir, meningkatkan brand awareness sebuah merek. Artinya merek itu semakin terkenal di masyarakat ya. Kalau misalnya hanya sekali diiklankan kan
Mungkin hanya beberapa orang saja yang menonton, hanya beberapa orang saja yang melihat, hanya beberapa orang saja yang membaca. Ya, tetapi semakin sering diiklankan, akhirnya kita tahu, oh merek itu bagus. Ya kan, seperti itu dia. Paham anak-anak ibu? Iya, jadi ada 4 tadi manfaat iklan. Baik, sampai di situ pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, nanti kamu bisa bertanya di forum kita yang ada di GCR, atau kamu bisa bertanya langsung lewat Japri Ibu. Nanti nomor handphone Ibu, nomor WA Ibu bisa ditanya sama wali kelas. Nah, nanti materinya kamu catat di bukumu, di buku catatanmu, tetapi tidak perlu kamu kirimkan di GCR. Karena nanti ada saatnya ibu akan mengumpulkan catatanmu melalui wali kelas. Nanti artinya pengumumannya melalui wali kelas ibu buat, ya. Nah, dan nanti ada tugas kita. Nanti dilihat tugasnya. Ibu buat nanti tugasnya di kolom tugas. Dikerjakan dengan baik dan dikirimkan tepat waktu. Sekali lagi, anak-anak ibu, kalau kurang paham dalam mengerjakan tugasnya nanti, bisa bertanya di forum atau bisa ditanya langsung kepada ibu lewat Japri. Nanti nomor WA ibu bisa diminta kepada wali-wali kelas. Paham anak-anak ibu kelas 8? Iya. Nah, jadi dicatat materi kita hari ini anak, tetapi tidak perlu dikirimkan di Google Classroom. Karena nanti ada tugas ibu buat di Google Classroom. Dikerjakan dengan baik dan dikirimkan tepat waktu. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan menutupnya dengan pantun. Pergi ke sungai memancing ikan, memasang umpan agar terkena. Jika anak-anak ibu ingin berwawasan, maka rajinlah membaca. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetaplah semangat, tetap lakukan prokes. Dan tentunya jangan lupa berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir. Agar kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Karena ibu sangat-sangat merindukan kehadiran anak-anak ibu di sekolah. Terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih buat perhatian anak ibu yang sudah mengikutinya. Salam sehat buat kita semuanya.